I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Tapi kalau jalan sederhana itu ya seperti jalan gang gitu lah, atau seperti pematang sawah gitu, atau seperti jalan kita sehari-hari di rumah, jalan dari dapur menuju kamar mandi, dari kamar mandi menuju kamar tidur, dari kamar tidur menuju kamar makan, terus ke teras, keluar. Itu sederhana sekali. Disebut jalan sederhana karena memang ya sederhana, simpel. Tidak perlu membangun infrastruktur jalan yang rumit, mahal. Tidak perlu muter-muter ke sana kemari. Tapi ya sederhana sekali jalan itu. Ya, maka disebut jalan sederhana. Nah, judul ini sebetulnya tidak asal menjuduli, tetapi dari dasar katekismus dan dari Tuhan Yesus sendiri yang jelas-jelas mengatakan doa itu sederhana.
Doa itu tidak perlu mulu-mulu bertele-tele seperti tadi yang dibacakan dalam Injil, ya. Yang berbeda dengan jalannya orang-orang munafik, ya. Itu Injil Yohanes bab 6 ayat 5 sampai 8 itu. Bila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Munafik itu artinya orang yang kata-katanya itu hanya sebagai pemanis, pencitraan, sehingga mereka dianggap orang suci, orang hebat dalam hal kekudusan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Yang lain duduk, dia berdiri, gitu ya. Pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ini supaya dilihat orang ini, itu jalan tidak sederhana itu. Jalan kesombongan, pencitraan. Mungkin jalan para politisi ya, pejabat politik itu kan kalau doa itu ya suka ditonjol-tonjolkan biar orang milih dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya yaitu tadi, upahnya mungkin dipuji orang, mungkin juga disibir orang. Ya itu. Mungkin ya sudah dapat upahnya yaitu merasa diri hebat, citranya bagus. Nah itu upahnya itu saja. Tapi kalau doanya sudah selesai, selesai juga upahnya. Tuh. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Gampang toh? Gampang sekali. Di kamar itu kita apa caranya? Ya macam-macam toh. Acara pribadi itu sangat pribadi, ya, sangat privat. Di dalam kamar kita itu bebas berapa saja tanpa orang lain tahu, tanpa orang lain memuji. Ya, kecuali kalau pakai medsos loh ya. Kalau pakai HP itu di kamar pun bisa ya, diketahui orang lain ya. Ini tambah satu nih, Tuhan Yesus harusnya tambah satu. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke kamarmu dan off-kan HP. Nah, itu. Atau letakkan HP itu. Tidak di-on-kan. Ya, ini kita kan juga di kamar ini. Ya. Tapi karena kita bermedsos lalu menjadi orang lain jadi tahu kalau kita berdoa. Tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Di mana itu yang tempat tersembunyi itu? Nah, di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ya, Tuhan hadir. Ya itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, menjawabnya. Membalas itu artinya menjawab. Lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Muter-muter ke sana kemari apa saja dikomongke, diminta. Tapi sebetulnya tujuannya demi apa? Demi pencitraan. Itu justru orang yang tidak kenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, sebetulnya pengabulan doa itu kan bukan hanya soal permohonan, tapi doa itu sendiri bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Makanya ya tidak hanya permohonan, pujian, syukur, dan mengagumi Tuhan yang hadir itu sudah cukup. Kadang tanpa memohon pun orang sudah cukup itu dengan doa seperti itu. Bisa hening dia di hadapan Allah, bisa tenang, damai, tentrem. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Permintaan kita yang paling pokok dalam doa adalah bersatu denganmu ya Tuhan.
Tuh, bersatu denganmu ya Tuhan. Aku ingin bersatu. Walau Bu Asteria ini, wah lama nggak jumpa ini. Ini salam. Nanti bisa minta nomor HP saya kepada siapa? Bu Rosa atau Bu Ona itu ya. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik, doa itu apa? Sederhana sekali. Umat beriman harus percaya kepada rahasia ini, maksudnya rahasia iman. Merayakannya dan hidup darinya dalam satu hubungan yang hidup dan pribadi dengan Allah yang hidup dan benar. Hubungan pribadi intim sekali. Ya. Jadi tidak usah orang tahu, aku punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Orang akan tahu kok bahwa Ibu Teresa itu pendoa. Orang tahu dari cara hidupnya, dari tingkah lakunya, dari gerak-geriknya, dari kata-katanya. Orang tahu, oh ini orang yang berhubungan dengan Tuhan. Hubungan ini adalah doa. Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan, di tengah kegembiraan. Baik duka maupun suka, itu adalah ayunan hatiku. Doa itu, pandangan sederhana ke surga. Itu kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia santa yang sangat sederhana menghayati doa. Dia kadang bermain bola, jadi dia bayangkan aku bagikan bola dan Yesus kadang memelukku, kadang menggelindingkan aku, kadang melemparkan aku, kadang menendang aku, tapi dia memelukku lagi, gitu. Seperti bola itu, ya kadang-kadang Tuhan Yesus memainkan aku, tapi aku ini miliknya, mainan miliknya, aku ini miliknya yang berharga. Jadi dia membayangkan dirinya itu seperti bola mainannya Tuhan Yesus, sehingga dia tenang dan damai, gembira, sukacita. Doa adalah pengangkatan jiwa pada Tuhan. Loh, sederhana toh? Pengangkatan jiwa pada Tuhan, satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik, kata Santo Yohanes Damaskus. Jadi mikir Gusti Yesus, mikir Bunda Maria itu sudah doa. Tidak usah kita itu bingung-bingung soal doa. Ambil rosario lalu salam Maria, itu sudah doa. Jadi tidak perlu bagaimana josnya berdoa itu. Nah, yang penting berdoa, tidak perlu jos-josan. Bagaimana kusuk berdoa itu? Alah, yang penting berdoa, tidak usah dipikir kusuk atau tidak. Ya, tidak usah dipikir. Mau hasilnya sama, damai, damai. Gak usah dipikir kusuk atau tidak. Ya. Yang penting berdoa. Itu dulu. Nanti kalau Tuhan anugerahkan kekusukan, nah syukur. Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang penting berdoa. Jadi dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah dan penuh sesal. Nah itu kata Mazmur 130 ayat 1, ya kita berdoa dari jurang yang dalam, ya, dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, toh? Kalau sering sekali kita doa tidak khusyuk, nggak apa-apa. Banyak orang kudus doa tidak khusyuk, doa tidak khusyuk. Saya ini sering doanya tidak khusyuk, ya. Sering mimpin misa tapi ya tidak khusyuk, sering misa pribadi ya tapi ya tidak khusyuk juga.
Ya, tidak pas mendalam so ketemu Gusti Yesus muka dengan muka, ya enggak. Kita pasti masih punya panca indera kita, atau 9 indera kita. Indera itu 9 ya, tidak hanya panca, nawa indera. Makanya masih bisa kita terbelokkan atau tidak khusyuk ketika berdoa. Tapi ya tetap berdoa. Lalu kalau tidak khusyuk berdoa berarti belum berdoa. Oh tidak. 9 indera itu apa yang sering kita gunakan sebagai informasi supaya masuk ke otak kita. 5 panca indera sudah tahu, tapi yang 4 itu adalah 1 getar. Kita punya reseptor getar. Ya. Sehingga sedang berdoa ada getaran handphone. Nah, itu kita tahu. Kita ngesai di saku kita ini handphone yang bergetar. Nah, itu kita tahu. Atau bumi bergetar. Oh, kita tahu. Gitu. Itu reseptor getar. Berikutnya reseptor suhu. Kita sedang berdoa kok panas hawanya, suhunya panas udaranya. Nah, itu tahu. Atau dingin, dinginnya kita tahu ya. Reseptor suhu. Lalu reseptor posisinya duduk tegak atau duduk miring itu tahu. Reseptor posisi. Lalu reseptor nyeri ya, nyeri dan nyaman itu kita tahu ya. Reseptornya ada. Jadi nawa indera, 9 indera. Bukan hanya panca indera, itu ilmu biologi yang terbaru. Ini mempengaruhi juga doa kita. Ya. Tidak hanya panca indera, 9 nawa indera sekarang. Ilmu biologi yang terbaru, penemuan yang terbaru. Ya itu otak kita punya reseptor itu. Maka ya nggak apa-apa. Kita tuh punya 9 indera ini yang harus selalu berkontak dengan alam lingkungan sekitar. Maka doa kita ya rapopo kan. Apakah harus keluar dari dunia ini supaya bisa berdoa khusyuk? Ya keluar angkasa sana. Artinya harus mati. Tidak, kita tetap di dalam dunia ini dan berdoa dengan 9 indera itu. Ya, ya itu. Jadi kerendahan hati adalah dasar doa, dan karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, kita rendah hati mohon pada Tuhan supaya mendapat anugerah doa. Sikap rendah hati di depan Allah karena kita manusia adalah seorang pengemis, kata Santo Agustinus. Kita hanya bisa mohon, bahkan mohon anugerah doa itu sendiri. Itu sedang naik mobil atau naik motor itu bisa berdoa kok. Ya. Itu pokoknya kita selalu tenggelam dalam Tuhan. Seperti udara ini adalah roh. Udara ini, ruah ini, roh ini. Itu menenggelamkan kita. Sehingga kita tinggal membuka hati pada Tuhan. Jalan sederhana. Jalan sederhana, tidak rumit. Ya, untuk membina relasi dengan Tuhan. Kata Santo Gregorius Nazianz, kita harus lebih sering mengenangkan Allah daripada bernafas. Bernafas itu kan udara masuk, udara keluar. Udara masuk, udara keluar. Udara masuk, udara keluar. Doa mengenangkan Allah itu harus lebih sering daripada bernafas. Jadi lebih sering ingat Allah, ingat Tuhan. Tuhan Yesus, Bunda Maria, ingat itu. Jadi dengan begitu kita tenggelam dalam doa. Ya, itu. Nah, saya sendiri kalau disuruh berdoa, kan ada doa formal ya. Doa formal, doa yang formal. Ada lagi doa syukur agung, apalagi doa syukur agung ya, alias misa ya. Itu kan formal banget dan harus disiapkan baik-baik. Itu aja banyak lanturannya, wong misa itu kan 1 jam ya.
atau setengah jam kalau bisa harian. Itu tentu saja banyak lanturannya ke sana kemari. Tapi nggak apa-apa, tetap dibuat bisa. Ya. Ibu Teresa mengingatkan di sakristi kapelnya di Kalkuta, tulisan beliau yang mengatakan misa ini adalah misaku satu-satunya, misaku yang terakhir kalinya, dan misaku yang pertama kalinya. Maka karena satu-satunya, pertama kalinya dan terakhir kalinya, maka aku harus serius dalam misa ini. Itu hanya untuk mengingatkan bahwa kita sering melantur dalam misa, dalam doa syukur agung. Dalam doa sehari-hari aja kita melantur. Ayo coba tadi dalam doa pembukaan tadi, siapa yang melantur? Ya, pasti melantur ke sana kemari. Ingat kompornya yang belum dimatikan. Ingat pelihara burung belum dimasukkan ke hujanan, macam-macam. Itu, itu ingat cucunya yang sedang belajar, misalnya gitu ya. Nah, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, ya. Pokoknya berdoa. Jadi diupayakan terus-menerus mengenangkan Allah sebagai metode jalan sederhana dari kita menuju Tuhan. Dan itu pun anugerah doa itu dari Tuhan juga ya. Kita mohon supaya bisa berdoa. Kalau belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta itu jelas sekali. Beliau itu melayani orang miskin. Dan baginya melayani orang miskin itu berakar dari relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu. Setelah misa kan beliau masih meditasi melihat Tuhan Yesus, memandang Yesus. Ya. Karena itu dia sangat terkesan dengan seperti lagu tadi, aku haus. Ya. Di kayu salib itu Yesus di kayu salib mengatakan aku haus jiwa-jiwa, lapar jiwa-jiwa. Itu. Nah itu karena melihat Yesus dalam Ekaristi, lalu berkontemplasi, dan lalu melihat Yesus dalam diri orang miskin. Dalam diri orang juga melihat Yesus di situ. Menolong Yesus. Jadi akarnya dari mana? Relasi pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus dengan Bunda Maria, dengan para kudus itu. Di gereja Ambarawa itu ada patung Santo Yosef meninggal bahagia. Santo Yosef meninggal bahagia. Kenapa bahagia? Karena di dalam patung itu digambarkan dia wafat di pangkuan dan di pelukan Bunda Maria. Lalu di sampingnya ada Tuhan Yesus yang memberkati. Nah itu. Jadi syarat bahagia itu mengingat Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu bahagia. Kita jadi damai, jadi tenang. Karena dua pribadi ini sungguh-sungguh mengasihi kita bersama kita. Ya. Tuh. Jadi kalau kita belajar dari Santa Teresa Kalkuta, kalau kita melayani orang miskin, kalau kita berkegiatan melakukan program ya dari KKIT dan melayani orang miskin dengan ini itu, jangan lupa ada Tuhan Yesus dan Bunda Maria di sampingku. Sadar akan hal itu, lalu mengalirlah pelayanan kepada mereka itu, karena pada orang miskin itu tanpa kenal lelah. Walaupun ya secara fisik lelah juga, harus istirahat, ya. Harus makan minum, harus istirahat. Tetapi kita tetap mencintai orang miskin, tidak kenal lelah, tidak putus-putusnya. Doa
Doa dan kontemplasi memandang Yesus merupakan kegiatan Bunda Teresa atau Santa Teresa setelah menyambut Ekaristi. Di dalam doalah ia menemukan bahwa doa ialah jalan sederhana menuju Tuhan. Dan itu diteruskan di dalam kegiatannya sehari-hari. Di dalam kegiatannya sehari-hari itu meneruskan Ekaristi tadi yang lalu dikontemplasikan selama 1 jam oleh beliau. Setelah terima komuni dia masih berdoa 1 jam di kapel. Kalau ada orang yang berani ganggu itu relasi pribadi dengan Yesusnya, ya. Tuh. Nah, saya kira kita bisa belajar ya dan bercermin dari pengalaman Ibu Teresa Kalkuta supaya kita dalam menghadapi hidup yang tidak pasti itu kita punya kepastian iman. Kepastian iman bahwa Yesus besertaku, Bunda Maria mendoakan aku, mendukung aku, dan itu menguatkan. Aku jadi kuat, ya, aku jadi punya sandaran, ya, kokoh kuat. Ya, jadi sering kan kita kalau misa itu bisa tergesa-gesa kalau zaman sekarang. Misal di gereja itu harus 1 jam selesai, 1 jam selesai, 1 jam selesai karena parkirnya segera dipakai oleh misa jam kedua, misa jam ketiga. Bahkan yang misa terakhir pun masih tergesa-gesa, nanti akan ada manten. Itu. Wah, di paroki itu suasananya. Jadi gunakan waktu yang hanya 1 jam itu untuk berkontemplasi, melihat Yesus. Dan bahkan kalau kita nggak bisa seperti Bunda Teresa 1 jam setelah misa masih kontemplasi, kita bisa melanjutkannya di dalam adorasi nanti. Tapi kalau tidak sempat juga, ya kita bisa langsung ke kehidupan sehari-hari dan di situ melihat jalan sederhana ini. Tuhan Yesus engkau besertaku. Karena aku telah terima engkau dalam komuni. Ya itu. Dan ini membuat kita kuat. Membuat kita dalam ketergesa-gesaan hidup ini kita tenang, teguh. Begitu. Masih mungkin hanya itu saja yang saya berikan dalam slide ini. Sekarang sharing saja. Sharing bagaimana menghayati doa, mungkin ada pertanyaan juga. Malah kita bisa saling memperkaya di situ. Ya, supaya tidak hanya saya yang ngomong. Karena kita semua ini pengalaman doa. Tidak hanya yang nul potul itu enggak ada. Semuanya berpengalaman dalam doa. Walaupun dia ada lanturan, walaupun dia ngantuk, enggak apa-apa itu doa kok. Doa tetap jalan sederhana menuju Tuhan. Ya, saya kira begitu. Bu Maria Rosa. Saya Ya, Romo. sekarang kesempatan untuk sharing. Siapa yang mau sharing atau tanggapan atau pertanyaan, monggo. Ya, baik Romo, terima kasih Romo Santo. Ini tanggapan umum, bagaimana pengalamanku berdoa, apakah sederhana ataukah rumit? Ya, silakan teman-teman untuk men-sharingkan pengalaman doa masing-masing ya. Stop share, baik. Ya, silakan teman-teman. Oh, sebentar. Oh, stolnya. Oke, sudah bisa dibuka semuanya. Mic-nya dan videonya silakan dibuka. Kita sharing bersama-sama di sini. Semuanya ya, kalau yang bisa mohon videonya dibuka biar Romo ada temannya. Tidak hanya nama kita yang terpampang di situ. Baik. Bu Margo, silakan mau menyampaikan sharingnya, Saya silakan. mau sharing, Romo. Silakan, Bu. Saya itu sering kalau berdoa itu
menurut saya Romo, seperti saya itu bicara dengan ayah saya sendiri gitu Romo. Karena mungkin karena sejak kecil saya sejak umur 5 tahun tuh ayah saya sudah meninggal. Jadi saya selalu kalau berdoa itu seperti madul sama bapaknya gitu loh Romo. Jadi saya lebih suka bicara seperti saya ngadu sama ayah saya gitu. Jadi memang doa yang bagus itu doa Bapa kami. Tetapi yang sering itu saya berdoa seperti mengutarakan sukacitanya ataupun mengeluh itu dengan Tuhan itu dengan cara saya sendiri gitu. Seperti seperti ngomong sama orang tua gitu loh. Dari kecil. Jadi kalau dulu saya kebetulan kan sekolah saya sebelah gereja. Jadi kalau saya dibully atau ini dengan teman itu, saya lari ke gereja, melihat patungnya Tuhan Yesus itu saya ngadu gitu. Jadi terbiasa gitu loh. Apakah itu sampai atau tidak, tetapi ternyata itu lebih menenteramkan hati saya gitu loh. Itu cara saya berdoa. Atau nur Bu, ini tadi Bu siapa ya? Bu Ibu Margo. Margo dari Oh, Kebayoran Jakarta, Romo. Bu Margo dari Kebayoran. Ya bagus itu. Itu karena Allah sendiri menyatakan dirinya Bapa. Bapa ini jadi Bapa keibuan loh ya. Bapa yang berrahim. Allah Maha Rahim. Bahasa Arabnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu yang bisa lahir dari rahim Bunda Maria. Jadi Allah yang berkerahiman ini, yang berbelas kasih, itulah Allah kita. Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang punya rahim. Maka itu ya tepat sekali kalau mengadukan padanya. Apapun yang terjadi mengadui, ya tidak hanya Bu Margo, ya kita semua. Kita semua ini omong aja padanya, lalu jadi damai, jadi kuat. Beliau tidak memberi kita uang teplok jatuh dari langit, ya tidak. Beliau tidak memberi kita sesuatu yang itu, tapi kedamaian persatuan dengan beliau itulah yang membuat kita teguh, kuat. Nah, terima kasih Ibu. Itu yang Terima menguatkan. kasih Romo. Ya, terima kasih Bu Margo. Terima kasih juga Romo. Silakan siapa lagi teman-teman? Udah sharing tentang pengalaman doa ya. Sederhana atau rumit? Itu pertanyaan Romo. Juga cukup sederhana ya. Sederhana atau rumit doa kita? Sederhana. Sederhana saja. Silahkan siapa? Bu Koni mungkin? Ada yang mau di-sharingkan? Bu Koni, ini rajin berdoa. Terima kasih Romo. Halo Ibu Kalau Koni. saya itu berdoa itu kurang Romo. Jadi seperti itu, seperti rutinitas saja. Jadi kurang bersungguh-sungguh. Sudah saya coba terus, tapi kok seperti itu Romo. Kadang saya sampai kecewa. Jadi saya ulang doa rosario misalnya. Satu rosario itu mungkin saya sungguh-sungguh itu hanya bisa 10. Itu pun sudah saya ulang-ulang Romo. Dan doanya itu kurang sungguh-sungguh sehingga berkali-kali saya minta ampun terus tapi kok hasilnya begitu Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Bu Koni. Jadi Ibu merasa doanya selama ini tidak serius. Betul.
lalu apa kecewa karena ketidakseriusan itu. Lalu malah hasilnya malah jadi tidak nyaman kalau kecewa, gitu. Iya. Sebetulnya itu ya sikap ibu sendiri, ya sikap kita sendiri dalam menghayati doa. Pokoknya kita itu apakah yang ibu bayangkan nanti supaya bisa kusuk sekali sehingga bisa terangkat 5 meter dari tanah itu, ya tidak mungkin. Gitu. Tidak usah begitu, tidak usah membayangkan begitu. Yang penting berdoa. Berdoa Iya. gitu aja. Beliau mendengar gitu. Kalau kita beliau itu ya paham kok kita itu lemah. Kita itu lemah, kadang-kadang lupa. Oh, ada seorang Romo yang sudah pelupa, yang di rumah sepuh itu, rumah sepuh Romo-Romo itu lupa. Doa Salam Maria aja doa lupa. Padahal Romo. Nah, kalau memang sudah sepuh sekali dan sudah sakit. Ya. Tapi apakah lalu tidak berdoa? Ya itu. Ya. Tapi berdoa walaupun lupa, ya. Walaupun banyak gangguan. Orang apa-apa, nggak apa-apa. Itu tetap berdoa. Santo Paulus menasihati berdoalah senantiasa. Jadi senantiasa. Jadi keadaannya apapun berdoalah. Tapi ya nggak usah kecewa kalau doa kita tuh, aku tadi lupa, aku tadi nggak serius, nggak apa-apa. Tapi niat untuk berdoa itu sudah merupakan doa. Ya. Dan kita karena kelemahan manusiawi bisa saja kita itu terganggu ini itu dan tidak konsentrasi penuh, nggak apa-apa. Tapi sudah berdoa, itu loh. Tidak apa-apa Bu, Tuhan tahu kelemahan kita. Jadi tidak usah kecewa. Jangan kecewa, nanti malah nggak damai. Gitu. Nah, itu begitu ya. Terima Kira-kira kasih Romo. saya Terima sendiri kasih. tuh suka begitu kok. Saya sendiri suka misa pun tergesa-gesa. Misalnya saya misa pribadi tapi tergesa-gesa. Jam 7 harus sudah berangkat, sementara saya 6:30 harus misa. Misa pribadi. Jadi ya tetap harus cepat. Dan sudah demi absahnya. Tapi hati lega. Nah, saya berangkat naik mobil itu udah senang, udah bisa saya. Nah itu, nah, penting walaupun tergesa-gesa dan waktu itu tidak nyaman, tapi setelah itu nyaman. Setelah itu di perjalanan saya merasa damai. Ya, karena misa yang tergesa-gesa itu, ya keburu telat, keburu ditinggal mobil, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, sudah damai. Itu. Ya, terima kasih Romo. Langsung Lega mulai. saya. Terima kasih Bu Koni. Siapa selanjutnya? Bu Sinta? Bu Sinta ini koordinator KKIT Nasional Romo Santo. Halo Bu Sita, nama kita mirip ya. Cinta Santo. Belum mic-nya belum dibuka, di unmute Bu. Ya, silakan Bu Sinta. Malam mau. Selamat malam Bu Sinta. Hanya profesinya lain. Ya mau. Ya, kadang-kadang seperti tadi Bu Koni mengatakan itu, kita suka karena doa kadang-kadang ada aturan-aturannya gitu tuh, mau ada pakem-pakemnya. Kadang-kadang kalau nggak masuk pakem terus kita merasa gelisah sendiri gitu loh, mau. Wah, doanya kok nggak pas, kok nggak keru-keruan gitu loh. Tapi saya merasa kalau lagi dalam kesulitan, orang itu berdoa itu kok rasanya deket, rasanya terus kepengen nempel Tuhan. Kalau lagi seneng, kok lupa. Jadi seneng-seneng sendiri gitu loh. Itu rasanya saya masih kayak gitu, mau. Susah datang, seneng hilang. Ya, tapi kalau menurut Romo nggak apa-apa ya tak jalanin terus ya, mau. Ya, benar. Ya, tetap berdoa.
Gitu tadi, dalam keadaan suka maupun duka berdoa. Itu saja. Jadi kalau saya sebaliknya, kalau saya sedang sedih, saya malah susah berdoa. Tuh, saya susah malah sedang sedih, sedang ada masalah itu berdoa. Inginnya segera selesaikan masalah gitu. Tetapi tidak berdoa, maunya tidak berdoa. Maunya gitu. Tapi tetap harus berdoa toh. Nah, itu. Maunya nggak usah misa dulu, nggak usah berdoa berpikir dulu. Langsung saya kerja, menyelesaikan tugas ini. Nah, tapi itu ternyata itu pernah saya begitu, nyatanya malah nggak selesai-selesai pekerjaannya. Masalahnya malah nggak selesai-selesai. Tapi begitu doa, nah begitu. Maka kadang-kadang aneh juga. Ini pengalaman saya itu mirip dengan pengalaman Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu ditugasi studi S3 di Frankfurt, Jerman. Maka dia berangkat ke sana walaupun sangat berat hati. Mau masuk kuliah tidak bisa, bahasanya susah, bahasa Jerman. Lalu membaca juga susah, dia nggak tahu apa-apa. Maka dia pekerjaannya setiap harinya datang di kuburan Frankfurt yang dekat bandara itu, bandara Frankfurt. Di sana melihat pesawat datang dan pergi, dia ingin naik pesawat itu pulang ke Argentina. Sampai suatu saat dia sudah stres tuh, dia disarankan supaya berdoa. Berdoa pun sudah nggak bisa, nggak kalau ada masalah tuh berdoa susah kayak saya. Lalu tapi dia diminta oleh temannya untuk kamu mampir ke gereja doa. Akhirnya dia mampir ke gereja dekat situ, dekat kuburan itu di Frankfurt itu. Lalu ketemu pastor parokinya. Dia menemuinya dan sharing, saya ada masalah, saya sebetulnya nggak suka studi S3 di sini, saya ingin pulang. Tapi bagaimana caranya? Nah, terus, lalu dia disuruh berdoa di depan Bunda Maria pengurai simpul masalah. Di situ ada di gereja itu. Di Bunda Maria pengurai simpul masalah itu gambarnya sebelah kiri pita yang bersimpul-simpul, sebelah kanan pita yang sudah lurus, ya, sudah bebas dari simbol gitu. Dipegang Bunda Maria gitu. Itu gambarnya begitu. Lalu si Paus datang ke situ. Lalu masalahnya selesai. Apa ternyata? Kesombongannya itu. Kesombongannya untuk dapat S3 dengan cara mudah. Tidak dengan cara sulit. Maka dia akhirnya mengakui kelemahannya itu. Dia nelpon provinsialnya dan mengatakan saya menyerah, saya tidak sanggup. Nah itu memecahkan masalah itu. Dia lulus dari Jerman, bukan lulus S3, tapi lulus rendah hati. Lulus membawa devosi Maria pengurai simbol masalah. Di Semarang sekarang sudah ada itu patungnya, di Jakarta juga sudah ada. Maria pengurai simbol masalah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghadapi masalah-masalah yang berat. Harusnya mengakui saja bahwa tidak sanggup, ya, tidak sanggup. Kalau tidak sanggup ya mengatakan saja tidak sanggup. Begitu, selesai masalahnya dan dia menjadi devosan yang sangat tekun terhadap Bunda Maria pengurai simbol masalah. Itu contoh bagaimana doa itu menyelesaikan masalah. Berusaha memecahkan masalahnya orang iso nggak bisa. Ya tinggal berdoa. Itu ya. Nah, itu
Tidak apa-apa Bu, kalau sedang senang, senanglah, dihayati sebagai syukur bahwa Tuhan menganugerahkan aku yang terbaik. Ya. Tapi ingat juga dalam doa itu doa syukur, doa gembira, doa sukacita. Itu. Doa macam-macam. Ya doa syukur, ya doa permohonan, ya doa pujian, ya doa apa macam-macam tau. Nah, permohonan pun macam-macam, memohonkan untuk orang lain, memohonkan untuk pemimpin, memohonkan untuk orang miskin, memohonkan untuk orang sakit, memohonkan terakhir untuk diri sendiri. Gitu. Biasanya doa 5 jari itu doa Paus Fransiskus ya. Yang paling dekat ini yang dekat denganku, gitu. Itu adalah orang-orang yang dekat denganku, ayo didoakan dulu. Ya jempol ini. Lalu telunjuk ini, ya, orang-orang yang menunjukkan jalan padaku, guru-guru, pembimbing. Terus yang paling jari paling tinggi ini yang di tengah, itu para pemimpin, doakan para pemimpin. Lalu jari manis ini simbol orang-orang lemah dan sakit. Lalu yang terakhir diri sendiri yang paling kecil. Itu doa permohonan pun macam-macam. Ya. Jadi kita tidak lupa untuk berdoa. Pokoknya gembira maupun susah, ada masalah maupun tidak. Nah itu disarankan oleh Santo Paulus senantiasalah berdoa dalam keadaan apapun. Supaya ketika gembira kita tidak menjadi sombong, ketika terpuruk kita tidak menjadi putus asa. Ya. Karena ada yang menopang semuanya ini karena Tuhan, ya, gitu. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih. Berarti harus rutin sebetulnya ya, Mo. Kita harus memberikan waktu ya, Mo. Tidak spesifik begitu, tapi Anda bersyukur saja. Tuhan, aku bersyukur berkita Anda salim, gitu. Karena kegembiraan yang kau terima ini, itu sudah cukup. Itu sudah doa. Sekedar tanda salib itu kan sudah doa. Iya, makasih Mo. Kalau untuk itu pemain sepak bola yang kasih gol bikin tanda salib, itu kan syukur gembira. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Terima Terima kasih. kasih, Bu Sinta. Ya, Pinadi, ada yang mau disampaikan pengalaman doa? Silakan. Ya, terima kasih Romo. Sangat Terima bersyukur kasih. hari ini Romo memberikan pertanyaan pada saya ya, pada kami ya, bukan pada saya, tapi pada saya pribadi, apakah saya rumit atau sederhana ya? Kalau yang saya lakukan itu, saya malah gampang kalau berdoa, misalnya saya jalan pagi Romo, saya rosario kadang di sana. Meskipun kalau ketemu orang, ya saya nyapa pagi gitu. Jadi kan doanya keputus gitu ya. Tapi bagi lebih, saya merasa lebih apa ya? Ya saya nyaman aja gitu. Saya merasa gembira gitu dengan melakukan aktivitas yang kayak begitu gitu. Kalau saya ingat dari suster-suster itu kan kadang nyapu sambil pegang rosario Romo, suster MC ya, suster Mother Teresa itu. Jadi saya terkesan gitu. Dan kadang kalau pagi ngepel gitu ya, nyapu, itu waktunya banyak Romo, bisa kira-kira 1 jam, bersih-bersih itu nggak terasa bisa 2 jam gitu Romo. Dan saat-saat itu saya kok lebih gampang ya berdoa gitu. Eh, tetapi kebalikannya, jadi kalau misalnya nyetir Romo, kadang kan, waduh ini bosen ya, boring ya, perjalanan 1 jam, apalagi kalau sendirian ya. Jadi ya seringkali saya isi misalnya dengan renungan, saya isi dengan doa juga ya, rosario, kadang ya kacau Romo. Jadi pakai jari yang disetir ini, saya jari ini 1, 2, jadi pegang setir sambil pegang jari ini 1, kedua, ketiga, terus sampai 10. Kadang ya mungkin tidak jangkep ya Romo. Kadang keleben gitu. Ya itu yang eh, ya sering saya lakukan begitu. Tetapi saya galau Romo.
kalau saya disuruh punya waktu khusus, jadi artinya ya harus diem di kamar setengah 15 menit aja rasanya tuh kok apa ya, gelisah gitu. Jadi ndak bisa ya. Padahal ya sudah punya komitmen ya, saya mau punya waktu khusus, waktu yang baik gitu ya. Jadi seringkali kalau duduk itu ndak nyaman gitu. Jadi akhirnya saya sering mendengarkan firman, tapi pakai yang itu apa? Katolik itu Romo, kan ada ya. Jadi saya putar, kemudian berulang-ulang ya firman itu, kemudian eh, apa ya? Ya itu yang saya lakukan sambil tidur-tiduran, sambil merenung gitu ya. Kadang istri saya tanya, ini tidur apa merenung gitu ya. Ya saya guyu aja ya dalam hati gitu. Ya itu yang saya lakukan. Tapi kalau suruh kasih waktu khusus, ya memang masih kurang ya. Tetapi hari ini kayak Romo tuh ngasih kayak saya, oh ya sudah dijalanin aja ya. Apa yang saya lakukan ya. Ya waktu lalu saya sempat galau gitu. Bener nggak ya saya cara saya ini ya. Jadi saya nggak tahu itu rumit atau sederhana gitu. Karena kalau saya suruh diam setengah jam, misalnya meditasi gitu, ya rasanya boyok. Waduh, kok nggak enak gitu ya Romo. Jadi kerasa kerasa nggak enak, nggak nyaman. Jadi ya agak sulit ya. Jadi kayak terganggu gitu ya. Ya itu. Kemudian ya itu Romo yang saya lakukan biasanya. Tapi kalau ngasih waktu yang khusus itu agak susah sih. Jadi memang tidak bisa. Yang sekarang nih sering saya lakukan, saya kasih alarm setiap jam 6, 12, jam 6 sore. Ya, saya ingat untuk malaikat Allah gitu. Jadi meskipun terlambat ya saya berusaha untuk melakukan ya. Kadang masih satu salam Maria ya. Tiba-tiba diajak ngomong gitu. Waduh, ya sudah saya jawab gitu. Ya nggak enak lah kalau saya intinya ketemon gitu ya. Artinya ya itu ya. Tapi ya terima kasih Romo karena saya lihat juga banyak misalnya kayak Rudi Hartono itu ya pemain bulu tangkis ya, Susi yang Alan Budi Kusuma sama Susi itu yang waktu menang badminton di Olimpiade dia langsung buat tanda salib gitu ya. Jadi bagi saya luar biasa. Itu doa yang eh, sederhana ya. Dan memang Ibu Teresa mengajarkan keheningan ya. Tapi keheningan saya itu harus diimbangi dengan aktivitas gitu. Mungkin saya bisa malah banyak merenung gitu. Dibanding kalau saya harus benar-benar berdoa gitu. Ya kira-kira begitu Romo Santo. Ye, ye, Pak. Pokoknya mana yang membuat nyaman dalam doa itu saja yang dikerjakan. Nanti ada waktunya Tuhan akan menunjukkan juga cara-cara yang lebih lagi gitu. Pokoknya yang nyaman. Misalnya Bapak tidak suka berlutut atau apa-apa itu pakai kursi digle itu ya, duduk diam. Tapi kalau misalnya nanti KKIT ngadakan retret atau apalah rekoleksi, terus ada sesi doa bersama di kapel dan itu banyak orang. Nah, kan mengalami juga suatu saat seperti itu ya. Artinya ya harus duduk juga. Tapi karena ada teman-temannya lalu jadi lebih enak gitu. Akhirnya Tuhan akan tunjukkan juga cara-cara lain. Dan itu memperkaya kita. Nah, kita pokoknya mana yang nyaman itulah yang dilakukan. Itu saja. Kalau dalam hal doa ini. Wong saya itu Pak, kalau doa harus berlutut ya dengkulnya mulai sakit. Saya mulai sakit Pak. Nggak bisa itu. Nah, kalau sambil berlutut di depan altar itu aja nggak bisa kok. Saya membungkuk sekarang. Ya karena sudah saraf saya sudah terganggu ini. Saya itu pernah stroke bulan Februari yang lalu ya. Oh iya. Ini omongan saya pun agak susah sebetulnya. Tapi ya latihan terus ya. Latihan terus. Itu stroke itu karena banyak faktor ya. Antara lain pengendalan darah dan apa darah tinggi
Iya, dan kelelahan karena jarang tidur malam, ya toh. iya, Itu bahaya itu, Pak. iya, Masih pola makan yang jelek. Nah, pola makan romo-romo itu jelek loh, Pak. Oh, asu barang dipangan. Itu anjing itu bukan makanan loh. Itu jangan iya. dimakan, itu salah itu. Itu Tapi enak mau. wah, itu bukan makanan manusia, kata Jadi kamu, dokter-dokter hewan itu. Jadi kelompok ya, dokter hewan di tempat saya itu, maka itu mempengaruhi kita juga dalam hal berdoa itu. ya. Karena badan bisa panas, nggak bisa berdoa kalau gitu. Ya itu, jadi perhatikan juga pola makan, pola hidup, mana yang nyaman, nah itu yang dilakukan. Jangan makan sembarangan itu. Dan nanti pengenalan di arah stroke kayak saya nggak bisa berdoa. Padahal saya kesenang kayak meditasi gitu sebenarnya Romo. Nah itu Ya, nggak apa-apa. padahal Hmm, ya. Jadi hmm. dulu punya temen yang ngajak meditasi, jadi kayak merasa tubuh itu ya. Saya tertarik tadi dengan Romo Nawa Indra itu ya. Cuma Romo tadi belum menyebutkan yang ke 8 dan 9 Romo. Tadi kan getar, panas, terus yang dua apa Romo? Oh posisi dan Posisi. posisi dan reseptor nyeri dan nyaman. Oh, oke. Tadi berarti saya tidak nyimak ya. Berarti posisi duduk kita ya. Maksudnya gitu ya. Posisi berdiri, Oh, oke. posisi duduk, posisi miring, posisi berjalan. Ya, Eh, pakai mobil itu kan kita tahu ya, ini berjalan gitu. ya, Atau naik pesawat atau naik bis itu kan tahu ini berjalan. Walaupun kita merem, ditutup kupingnya, semua itu kita tahu bahwa itu jalan posisi. Ya, ya, ya. ya itu. Ya, saya senang loh. Waktu lalu meditasi itu merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh gitu. Ya, ya. Bahkan di tangan ya. Nanti naik ke sini punggung, nanti turun ya ke jari-jari gitu. Jadi saya senang soalnya. Tapi kalau benar-benar suruh apa ya, ya memang mungkin yang salah itu karena berpikir bahwa doa itu ya itu banyaknya kata-kata itu Romo, apa yang diucapkan. Jadi belum yang menarik tadi kan mengayunkan hati gitu ya Romo. Jadi untuk lebih dekat, lebih kenal gitu ya, untuk lebih merasakan apa ya kasihnya yang saya sudah terima gitu, dalam hidup saya gitu. Jadi ya mungkin itu. Terima kasih Romo hari ini memberikan sedikit apa ya eh, banyak pencerahan ya buat saya sehingga mungkin lebih rajin ya nanti ya. Ya memang tantangannya bernapas Romo, tapi sulit rasanya Romo. Kalau berdoa harus mengalahkan bernapas ya. Ya itu Ya, Romo, terima kasih Romo ya, Sabto. ya. Ya, Makasih Pak Wiyati. Ya. Ya, terima kasih Winardi. Teman-teman siapa lagi silahkan react ya. Ya, Misalnya Pak raise hand atau oh ini Bu Honglan ya. ya, saya mau Silakan. terima kasih untuk Sama kesempatan. Frida Selamat ya, malam nanti. Romo. Ya. Selamat malam. Nah, Terima kasih. Romo, pertanyaan saya. Untuk berdoa itu kan mendekatkan diri dengan Tuhan. Sudah dilakukan. Habis selesai mandi, siap-siap, udah doa dulu pagi. Nah, malam juga gitu mau tidur doa, sore doa. Oke. Itu pokoknya tadi Romo kan bilang mesti yang nyaman saja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, itu kayaknya doa rutin. Kalau doa yang khusus, misalnya ada permohonan yang khusus, itu gimana Romo? Apakah saya mesti doa terus? Kan kalau doa permohonan yang khusus itu kan susah ya. Contohnya sekarang saya menjadi beban. Saya berdoa supaya rumah saya cepat terjual. Nah, kalau saya minta terus tiap kali pagi doa, malam doa, minta bantuan Tuhan supaya rumah saya terjual, apakah itu tidak memaksa Tuhan? Atau kalau saya berhenti, sekarang doa minta, besok enggak, padahal sampai sekarang rumah belum terjual. Ataukah harus saya berdoa terus sampai rumah saya terjual? Nah itu Romo, yang saya mendengarkan malam ini mendengarkan renungan dari Romo, saya kepikir ke situ Romo. Itu. fungsi Apa ya? doa,
Ya. Fungsi doa yang paling pokok bukan untuk menjual rumah. Itu ya. Tapi bersatu dengan Allah. Itu yang paling pokok itu. Jadi menjual rumah itu kadang-kadang Tuhan memberi bahkan tanpa kita harus setiap hari mohon pun, mohon sekali saja mungkin suatu saat nanti pasti akan dikasih gitu. Tapi nggak usah kalau repot dengan itu, dengan permohonan-permohonan itu. Yang paling pokok, permohonan yang pokok adalah bersatu dengan Allah. Ya, itu yang paling pokok. Ya. Bukan untuk jual ini jual itu. Ya, itu yang kita usahakan dengan promosi, dengan sosialisasi, dengan Ya. macam-macam ya. Jadi doanya untuk bersatu denganmu ya Tuhan. Nah, supaya aku tersedia rumah Bapak di surga. Itu yang paling pokok. Bukan rumah di bumi. Itu. Pokoknya persatuan dengan Allah itu yang paling pokok dalam doa itu. Ya. Yang lain-lain nanti menyusul, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Terus percaya wae kan soal jual rumah itu. Tapi yang pokok adalah jangan sampai aku lupa hubungan dengan Tuhan. Kalau mohon-mohon terus malah jadi tergerus sendiri, stres sendiri, ya yang nggak usah gitu. Pasrah saja sama Tuhan. Pasrah aja. Tuhan mau apa dengan rumah ini? Kalau sekarang properti ya sangat susah. Saya sangat susah. Itulah, tapi kita pokoknya tahulah situasi seperti ini. Aku tidak ingin putus relasi denganmu. Terjual atau tidak, rumah itu aku tetap bersatu denganmu ya Tuhan. Itu nanti selebihnya Tuhan akan urus. Gitu aja enak. Ya. Jadi tidak perlu tiap malam atau tiap kali berdoa mesti. Nah, kalau pernah membuat gak nyaman ya buat apa? Kalau membuat gak nyaman, tapi kalau doanya itu tujuannya dulu, tujuannya kan untuk bersatu dengan Tuhan. Ya. Sudah. Gitu. Oh, mohon ya. Boleh, tapi jangan sampai mohon malah membuat gak nyaman. Itu tadi kan membuat gak nyaman. Ya benar. Ya. Yang nyaman aja. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Honglan. Silakan Oma Frida mau menyampaikan sharingnya. Silakan ya. Selamat malam Romo. Bagi saya kan usia saya sudah 78 tahun dan saya mengidap saraf keseimbangan. Itu dampak dari dulu saya kan kerja di suatu lembaga keuangan yang dituntut prestasinya itu harus mencapai target. Jadi membentuk pribadi saya sedemikian rupa ya. Jadi setelah saya pensiun baru saya mengalami itu suatu gangguan saraf keseimbangan. Jadi kalau datang tuh ya kepala pusing, mual, hati gelisah, geret gitu ya. Nah, bagi saya sendiri setelah saya menjalani latihan meditasi dalam suatu kelompok itu sangat banyak membantu saya. Saya lebih sadar dan lebih bisa fokus bahwa hidup saya ini bukan masa lampau, bukan masa depan, tetapi sekarang ini, now, sekarang. Nah, bagi saya yang namanya doa itu adalah gerak aktivitas dari pagi saya mulai bangun sampai saya tidur. Saya pagi bangun, saya hanya pendek doa saya. Tuhan terima kasih. Saya kau berikan kesempatan bisa memperbaiki hidup saya lebih baik. Saya bisa ke WC, saya bisa pipis. Ya, Tuhan terima kasih loh. Saya bisa kencing, keluar kotoran ya. Tuhan terima kasih. Betapa banyak orang menderita di rumah sakit pakai kateter bayar jutaan. Tuhan kau beri nafas baru. Terima kasih karena hembusan nafas yang saya hirup adalah dari Engkau Tuhan. Karena saya serupa dengan Engkau bukan? Saya bilang gitu ya. Di rumah sakit orang mesti pakai oksigen tabung berapa jutaan. Pendek doa saya. Kalau saya lagi ngebersihin dapur, kompor itu saya cuci, ya bersihin semua. Sembari cuci, saya doa loh, saya bilang, Tuhan terima kasih saya bisa bersihin.
Saya bersihin ini mencerminkan bersihkan hati saya yang masih kotor. Nih hati saya kan suka masih kotor, suka nuntut orang. Saya bilang, saya suka kecewa, saya bilang gitu, suka bla 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 bla, ini saya bersihin. Jadi waktu membersihin, melakukannya tuh enak. Nggak ada capek sama sekali. Saya kalau nyiram pohonnya saya ajak ngomong, Tuhan terima kasih, ini pohon ciptaanmu. Saya tidak bisa menciptakan pohon. Saya siramin airnya. Pohonnya sangat subur, berbuah, berbunga banyak. Ya, jadi kita berdoa itu bukan harus khusus spesial waktu tertentu. Di dalam setiap gerak, langkah, kegiatan hidup kita itu adalah suatu pola doa. Di mana itu kan kita udah menyatu terus setiap saat. Seperti Santa Teresia dari Lisieux kan bilang, jalan tol menuju ke surga adalah jalan cinta kasih. Walau tidak mulai dari hal yang paling kecil. Dia contohkan, saya temu jarum nih di gang katanya. Aduh, kalau ketusuk suster lain berdarah sakit. Dia jongkok, dia pungut, dia buang. Jadi yang sekecil-kecil kita melakukannya itu dengan tulus hati, bukan dengan kepaksa, harus kewajiban, jangan. Kita kalau mau melakukan sesuatu harus dengan ketulusan hati. Jadi kayaknya enak menjalani hidup. Banyak masalah, bukan banyak lagi masalah. Banyak orang tidak ada yang punya masalah di dalam hidup. Tapi step by step by step bisa terlewati. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau nih mata saya dioperasi katarak, nggak mau terus seban ke gereja saya ke patung Pieta-Menta. Enggak, tetap Tuhan bilang harus dioperasi. Kenapa? Lewat dioperasi saya mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, jadi di lewat penderitaan itu yang Tuhan izinkan terjadi ada kemuliaan. Saya bisa merasakan, ya Tuhan ya, mata saya bisa melihat ya bagus, bisa terang. Nah, di satu pihak saya nuntut nggak mau kan, tapi Tuhan tidak seperti begitu. Jadi bagi kita semua, lewat hal yang kecil-kecil kita satukan, terus menyatu, kata Teresia Lisieux. Tidak ada sedetik pun waktu yang dia bilang hilang tanpa dia bersatu dengan Tuhan. Terus menyatu, jadi gemakan. Jadi pada waktu kalau saya GERD, saya lagi kumat, lagi datang, saya diam. Saya hanya narik nafas. Narik, sebut sus, terus beberapa kali panjang. Tanpa obat hilang. Dulu saya harus minum obat. Karena nggak tahan kan. Pusingnya kalau udah datang geliangan, sakit kepala sebal. Sekarang saya udah lepas bebas, bisa. Dengan cara mengolah batin saya sendiri. Saya karena diam, tanpa meminta apa-apa. Kebanyakan kalau doa kan orang minta dari A sampai Z kan. Minta ini, A, B, C, D, bla bla bla. Dengan cara diam, tanpa bicara, kita menimba energi ilahi. Tuhan, saya mau hening di hadapan Engkau, berbicaralah. Karena hanya di dalam keheningan kita bisa menemukan, mendengar suara Tuhan, kita bisa menimba tenaga energi ilahinya. Contohnya, waktu Nabi Elia. Tuhan bertanya kan, Elia, engkau di mana? Tuhan, aku lagi di sini kok, aku sudah berbuat yang terbaik untuk engkau. Tuhan tanya lagi kedua kali. Engkau di mana? Aku di sini kok, bla 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 kan. Terus jadi angin ribut. Dia nggak tenang, angin ribut menggambarkan apa? Suasana hati Elia yang tidak tenang. Tetapi setelah dia menenangkan diri, dia dapat mendengar suara Tuhan. Dari Tuhan hadir adalah di dalam keheningan. Ya, itu terima kira-kira kasih Bu Romo Oma. pengalaman Ya. saya. Terima kasih Romo, ayo kasih komen dong. Terima kasih. Wah, ini bagus ya. Ya, menjadi tenang, menjadi damai karena percaya setiap hembusan nafas itu. Tapi kalau sudah begitu menyebut nama Yesus pun tetap pusing, tetap GERD, ya obatnya diminum itu juga anugerah Tuhan, ya. Tetap diminum obatnya. Jangan sampai doa menjadi kesalahan secara medis. Betul. Iya, Ya. ya. Itu Ya, juga karena anugerah kan Tuhan. dokter, obat-obatan kan juga itu suatu alat kepanjangan Tuhan kan. Iya, betul loh. Ya. Ilmu pengetahuan adalah alat dari perkembangan dari Ya, Tuhan.
Betul. itu harus dipakai. Jadi tidak Nah, boleh bersandar bahwa pasti gua nggak mau makan obat, gua nggak mau makan obat. Enggak, caranya seperti begitu. iya. Tetap. Ya. Oke. Yang penting adalah Ya, hubungan Bagus, terus bagus. menyatu dengan Tuhan. Nah, Terima kasih Romo Santo. Selamat terima malam. kasih. terima kasih, selamat malam, Bu. Ya, kita masih punya waktu 10 menit. Siapa lagi? Silakan raise hand ya kalau yang ingin bertanya. Siapa? Mungkin saya sedikit ini mau bertanya ya Romo. Kalau doa para rahib Okso itu wajib ya. Mereka harus 7 kali sehari berdoa yang kita tahu di Romo Seneng itu Ya, atau di Kebuno. Nah, yang itu termasuk rumit atau sederhana karena kan untuk madah tidak mudah, buku berpikirnya bolak-balik begitu ya Romo ya. Eh, kalau silakan, sekarang berpikir itu mudah, simpel karena sudah ada. tidak ada online-nya. Tapi mereka sudah biasa juga, karena itu doa bersama, liturgi itu liturgi. Liturgi ya, Nah, liturgi of kalau the hour liturgi, ya. Ya. kalau liturgi memang ada aturannya. Yang dikatakan Tuhan Yesus tadi adalah konteks doa pribadi di luar liturgi atau kelanjutan dari liturgi atau sebelum liturgi. Nah, kalau liturgi memang harus begitu, harus bersama-sama. Walaupun kita hatinya sedang sedih, tetapi liturginya perayaan pesta, ya harus bacaannya ya gembira. Terus pesta. Kalau walaupun kita sedang gembira, tetapi harus perayaan para martir, ya terus begitu. Kalau liturgi begitu, Ya. kita aku harus gereja saat itu. Ya. Tapi ada masa-masa pribadi dalam liturgi, hening, saat hening. Sebelum doa pembuka, komuni, atau doa syukur agung, komuni, itu kan saat-saat hening. Ya. Sebetulnya, ya. Untuk menemui Yesus secara pribadi. Ya. Gitu. Baik, Romo. Terima kasih Romo. Silakan ini Bu Yohana mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, selamat malam Romo, selamat malam para kerabat. Terima kasih Mo udah diingatkan. Kita itu kalau dalam pertemuan ibu-ibu itu seringkali disuruh doa spontan kan. Nah itu banyak yang nggak bisa, nggak mau. Mungkin karena kepikiran, waduh doa itu harus yang apa namanya dengan kata yang indah atau apa ya. Jadinya tuh sampai dibilang ini kalau di agama Protestan misalnya, wah kalau suruh berdoa itu bisa bagus gitu. Nah, padahal kan kita sebetulnya ya doa bilang terima kasih aja atas apa namanya bisa berkumpul di pertemuan begitu ya Mo ya. Kadang-kadang Ya. saya juga apa namanya kalau suami pamit ya udah Tuhan lindungi dia dalam perjalanan atau kalau lagi mau berkendaraan ya Tuhan jadikan matamu mataku gitu aja ya tuh mau Iya, ya. atau Betul, yang betul, Bu. iya Betul. Semua kita itu bertele-tele. doa ya Mo atau kadang-kadang kita nyanyi itu doa juga ya Mo Iya, nyanyi nyanyi yang lagu baik, yang kita eh, senangi la- gitu lagu liturgi nyanyi yang baik, dinyanyikan baik itu iya berdoa 2 kali ya. iya Nah, tapi iya Mo yang doa tadi itu misalnya doa makan ya harus simpel iya aja. Tuhan kami iya syukur atas makanan ini, berkatilah sehingga membuat sehat kami dan persaudaraan kami makin erat. Demi Kristus Tuhan iya kami, amin. Udah gitu iya aja. iya Mo iya Iya. cuma Orang kadang-kadang tuh banyak yang keburu keburu berpendapat lapar. harus Enggak, harus Tuhan yang Yesus sendiri bagus atau bilang apa gitu. doa. Iya, terima Tuhan Yesus kasih udah bilang begitu. diingatkan. Ya. Nah, Tuhan Yesus jangan bertele-tele gitu kan. Iya, betul. Terima Makasih kasih ya. Yohana. Makasih. Mak Suani ada pertanyaan atau Irin ada yang ingin di-sharingkan mungkin Irin? Ini Irin dari Bandung Romo. Oh Pak, ya. belum di-unmute Irin. Mic-nya masih tertutup.
hang ya? Oh, mungkin hang ya. Atau Mak Swani dulu ada. Oh, ini Irin sudah bisa. Iya. Ya, silakan Irin. Romo, Ya, Bu saya Irin. dulu kan ikut meditasi cinta kasih ilahi di gereja. Tapi saya tuh sulit fokus, Romo. 5 menit aja sulit fokus. Sehingga saya merasa nggak suka gitu doa meditasi gitu. Lalu saya keluar, teman-teman bilang, kenapa kamu nggak pernah datang? Saya nggak bisa fokus, saya bilang. Nanti lama-lama juga bisa. Tapi terus kemudian saya memilih doa yang sederhana, Romo. Yang seperti Ibu tadi cerita, ya saya cuman, Tuhan Engkau tahu apa yang saya butuhkan. Tolonglah kami. Aku misalkan kalau saya sakit, Tuhan tolong sembuhkan saya, ampuni dosa saya. Gitu aja Romo. Jadi saya kenapa ya Romo ya? Gak bisa fokus gitu Romo. Sehingga saya nggak suka doa meditasi. Padahal kan itu kan sangat perlu untuk ini. Gimana Ya, tuh Romo? bagi yang cocok sangat perlu, bagi yang nggak cocok ya nggak perlu, itu aja. Ada yang lain yang cocok. Iya, saya nggak bisa fokus. Macam-macam komunitas doa itu kami aja ada 80-an komunitas doa, mau pilih yang mana terserah. Ada yang karismatik, ada yang meditasi, ada yang KKIT seperti ini ya, doa-doanya ya biasa. Nah, silahkan pilih mana yang cocok gitu. Yang nyaman itu aja. Doa kok nggak nyaman itu seksaan malah, menyiksa. Padahal relasi dengan Tuhan itu ya nyaman pasti gitu. Nah, kita jangan tersiksa dengan macam-macam hal yang menurut kita harus, padahal tidak harus. Mana yang harus, mana yang tidak, gitu ya. Nah, itu yang harus itu liturgi, sakramen itu harus. Itu makanan pokok. Kalau yang bentuk doa, cara doa itu snack saja, ya toh, bukan makanan pokok. Kalau snack itu dimakan ya bagus, tidak makan ya nggak apa-apa. Lalu kalau makanan pokok itu kalau tidak dimakan mati kita. Itu. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Ini Mak Swani ada yang mau di-sharingkan atau silakan. Nggak ada? Ya, baik. Tadi Tiklan itu Bu Rosa. Oh, Tiklan ya? Tiklan. Oke. Ya. Bu Tiklan, silakan Bu Tiklan. Saya nggak riset, nggak ada, maaf Romo, nggak ada nggak ada ide pertanyaan. Tapi saya tadi setuju dengan Romo yang bilang, ya setuju. Jadi saya kasih jempol untuk itu. Romo menyatakan bahwa itu tuh tadi yang saya kalau sedih saya nggak bisa doa. Memang bener sedih malah nggak bisa. Kalau seneng lupa. Jadi dua-duanya saya nggak bisa doa dengan tekun banget kayak gitu, kayaknya nggak bisa tuh Romo doa dengan tekun. Tapi ada yang Romo tadi yang ngomongin yang singkat-singkat, istilah saya doa panah itu waktu dulu saya masih masih muda kayak gitu, itu doa panah itu langsung itu malah bisa itu Mo tuh. Iya. Masih oke kan Mo? Masih boleh kan? Oke. Bagus itu. Tetap berdoa terus, doa panahnya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Bu Rosa. Ya.